Yang terhormat Ketua Jurusan Akuntansi, Ibu Dwi Risma Devianti, SE/MSI, AKCA CSRS, yang diwakilkan oleh Koordinator Program Studi S1 Akuntansi, Bapak Dr. Haji Zaki Fahroni, AKCA CTA CFRA CSRS. Yang terhormat para narasumber untuk hari ini, Bapak Agus Iwan Kesuma, SEMA. Yang terhormat Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi periode 2021, Saudara Maulana Irfan, dan para mahasiswa akuntansi yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Juliana Rahmasari selaku MC, dan atas nama panitia mengucapkan selamat datang di acara pelatihan Mendeley yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman pada siang hari ini, Jumat 10 September 2021. Dengan mengucapkan syukur, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kepada kita nikmat dan karunia-Nya, sehingga sampai detik ini kita masih diberi rahmat dengan penuh kebahagiaan berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat menghadiri acara pelatihan Mendeley pada siang hari ini. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Rama Fauji Adha Satria Nugraha. Kepada Saudara Rama dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan
kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang beragama non-muslim dipersilakan berdoa menurut ajaran dan agama masing-masing. Dan bagi yang beragama Islam akan saya pimpin dengan membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini kami hendak menyelenggarakan acara pelatihan Mendeley melalui media Zoom Cloud Meeting. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon perkuatkanlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat bagi agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuangmu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah mereka dan semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sesi selanjutnya adalah sambutan oleh Ketua Jurusan Akuntansi yang diwakilkan oleh Koordinator Program Studi S1 Akuntansi, Bapak Dr. Haji Zaki Faroni, AKCA, CTA, CFRA, CSRS, sekaligus membuka acara pada siang hari ini. Kepada Bapak Zaki dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Agus Iwan Kusuma, SEMA, sebagai narasumber kita. Yang kami hormati para panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, sudah bekerja dengan baik, dan para mahasiswa-mahasiswi Prodi S1 Akuntansi yang berbahagia. Izinkan saya mewakili Ketua Jurusan Akuntansi, Ibu Dwi Risma Devianti, SEMSI AKCE, CSRS, karena beliau hari ini sedang ada kegiatan yang sama di jam 14 ini, ada rapat Prodi S1 Akuntansi mengenai RPS, dan beliau ada di Zoom 11 ini seperti itu, sehingga tidak bisa untuk menghadiri kegiatan yang diselenggarakan oleh para mahasiswa ini. Dan beliau tadi menyampaikan kepada saya untuk menyampaikan salam kepada para mahasiswa sekalian dan menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Agus Iwan Kusuma yang telah bersedia untuk memberikan materi mengenai Mendeley ini kepada para mahasiswa dan mahasiswi Prodi S1 Akuntansi. Para mahasiswa sekalian, tuntutan kita saat ini adalah ketika kita menjalankan atau melaksanakan proses skripsi, maka sistem citasi itu sudah tidak lagi melalui sistem manual. Kalau dulu misalkan kita membuat daftar pustaka tinggal ketik-ketik seperti itu, nah sekarang ini ada aplikasi atau software yang dinamakan Mendeley. Selain itu juga ada beberapa software mengenai citasi. Nah yang saat ini yang akan kita laksanakan pelatihannya adalah yang Mendeley. Dan Mendeley ini juga secara Fakultas Ekonomi dan Bisnis di tempat kita itu sudah memang menjadikan hal yang sudah distandarisasi ya untuk ketika kita melaksanakan atau menjalankan proses di skripsi kita. Maka dari itu dengan adanya pelatihan ini diharapkan para mahasiswa Prodi S1 Akuntansi sudah bisa melakukan atau mengoperasionalkan aplikasi itu ketika nanti atau pada saat ini sedang menjalani proses skripsi. Jadi kesalahan-kesalahan yang selama ini terjadi ketika seminar proposal, seminar hasil, maupun ujian skripsi tentang daftar pustaka yang tidak standarisasi, tentang tulisan daftar pustaka yang tidak konsisten, kemudian kutipan-kutipan juga yang tidak konsisten, seperti itu
itu bisa dihindari dengan kita menggunakan aplikasi ini. Dan nanti di sini juga Pak Agus pasti nanti akan memberikan kepada Anda cara mengoperasionalkannya, kemudian pasti akan ada tips-tips yang nanti akan disampaikan oleh Pak Agus kepada Anda semua. Untuk itu saya minta kepada Anda semua mahasiswa Prodi S1 Akuntansi, tolong ini dipahami betul-betul, didengarkan ya apa yang disampaikan oleh Pak Agus. Kemudian jika ada hal-hal yang tidak bisa Anda yang tidak bisa Anda pahami seperti itu, silakan Anda diskusikan melalui kegiatan ini. Nah, dengan adanya seperti itu nanti Anda di akhir atau di tujuan acara ini adalah Anda bisa bisa memahami mengenai cara Anda mengoperasionalkan aplikasi atau software dari Mendeley ini. Itu adalah harapan kami di program studi S1 akuntansi. Jangan sampai Pak Agus sudah menyampaikan kepada Anda ini dengan semangatnya, Anda nanti tidak memiliki atau tidak bisa memahami seperti itu. Nah, itu tidak. Artinya Anda harus konsentrasi pada saat ini, ya. Apalagi ini saya sudah terima kasih sekali ada 200-an lebih gitu ya mahasiswa kita yang berkumpul di sini untuk istilahnya untuk mengikuti pelatihan seperti ini. Saya sangat apresiasi sekali dan terima kasih kepada mahasiswa Prodi S1 Akuntansi yang saat ini bisa memenuhi Zoom kita untuk bisa belajar bersama-sama ya mengoperasionalkan dari aplikasi atau software Mendeley seperti ini. Dengan demikian yang bisa saya sampaikan kepada Anda semua, dan terima kasih sekali lagi atas nama Ketua Jurusan Akuntansi dan Program Studi S1 Akuntansi. Terima kasih kepada Pak Agus atas kesediaan Bapak memberikan materi kepada para mahasiswa-mahasiswa kita. Dan ingat para mahasiswa sekalian, targetnya adalah Anda harus bisa mengaplikasikan setelah acara ini selesai. Maka dari itu sekali lagi tolong didengarkan ya, kemudian dicatat. Jika ada tidak sesuatu yang tidak mengerti, silahkan didiskusikan seperti itu ya. Dengan melafazkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pelatihan Mendeley yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi, kita buka secara resmi dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Zaki yang telah membuka acara pelatihan Mendeley pada siang hari ini. Sesi selanjutnya adalah sesi foto bersama. Kepada peserta pelatihan Mendeley pada siang hari ini diwajibkan untuk mengaktifkan kameranya selama sesi dokumentasi berlangsung. Dikarenakan ada 12 set pada room Zoom ini, maka saya ingatkan kembali kepada peserta diharapkan untuk mengaktifkan kameranya. Pada sel pertama, saya hitung 1, 2, 3. Slide kedua, saya hitung 1, 2, 3. Oke, baik. Di slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Slide kelima, 1, 2, 3. Oke. Sel ke-6, 1, 2, 3. Slide ke-7, 1, 2, 3. Slide ke-8, 1, 2, 3. Slide ke-9. Mohon maaf, saya tegaskan sekali lagi untuk peserta di slide ke-9 untuk dapat mengaktifkan kameranya selama sesi foto bersama berlangsung. Oke, baik. 1, 2, 3. Slide ke-10. 1, 2, 3.
Slide ke-11. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Sesi selanjutnya yaitu pembacaan CV pemateri. Sebelum memasuki acara inti, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu pemateri kita pada siang hari ini. Baik, saya akan membacakan CV beliau. Nama, Agus Iwan Kesuma, SEMA. Tempat tanggal lahir, Samarinda, 2 Agustus 1975. Jenis kelamin, laki-laki. Agama, Islam. Alamat kantor, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman. Jalan Tanah Grogot nomor 1, Kampus Gunung Kelua, Universitas Mula Warman. Alamat email, agus.iwan.kesuma@feb.unmul.ac.id. Riwayat pendidikan, S1 Ekonomi Universitas Mula Warman, tahun 1994 sampai dengan 1998. S2 Ekonomi, Policy Studies, Georgia State University, USA, pada tahun 2000 sampai dengan 2002, bidang ilmu, ekonomi, bidang keahlian, akuntansi perpajakan, pengalaman mengajar dari 1998 sampai dengan sekarang, penelitian dan publikasi, pengampunan pajak sebagai upaya optimalisasi fungsi pajak pada tahun 2016, pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Samarinda pada tahun 2017, dan Regional Financial Performance Profile of S Kalimantan Provinsi, Indonesia pada tahun 2020. Baik, sesi yang paling kita tunggu-tunggu oleh kita semua, yaitu penyampaian materi pelatihan Mendeley pada siang hari ini, yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Iwan Kesuma, SEMA. Kepada Bapak Agus Iwan, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Saudari MC Juliana Rahmasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pihak jurusan yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Jaki Paroni untuk bersedia hadir di acara kita hari ini. Terima kasih Pak Jaki. Ya, sama-sama Pak Agus. Kemudian pengantar tadi sudah disampaikan oleh Pak Jaki, itu sangat penting ya. Jadi nanti ini mudah-mudahan ini sangat membantu nanti proses Anda dalam menyelesaikan skripsi Anda. Kemudian yang kedua, yang terhormat juga bagi Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Saudara Maulana Irfan. Terima kasih sudah bekerja keras beserta jajarannya untuk bisa memenuhi Zoom kita ini. Saya cukup surprise ya kemarin ya mendapatkan informasi dari panitia bahwa antusiasme dari peserta itu sangat luar biasa. Kalau dari info yang saya terima itu lebih dari 300-an peserta yang bisa mendaftar. Mungkin karena keterbatasan jaringan kita juga ya. Mungkin ini kalau saya lihat di sini yang sudah join di Zoom meeting kita itu ada sekitar 280-an mahasiswa peserta. Saya sangat appreciate sekali apa yang sudah dilakukan oleh para panitia. Ya. Kemudian saya ucapkan juga selamat datang kepada mahasiswa-mahasiswa maupun para peserta secara umum yang mengikuti acara kita pada hari ini. Ini sebetulnya lebih banyak kepada sharing session ya. Jadi nanti saya akan lebih banyak sharing, kemudian juga saya akan nanti secara teknis nanti akan memberikan istilahnya panduan ataupun sharing pengalaman penggunaan saya berkaitan dengan Mendeley. Nah, bagi ini peserta ya, sebetulnya kemarin itu ini beranjak dari keinginan saya bahwa melihat dari hasil seminar, kemudian hasil bimbingan saya, itu terkadang mahasiswa masih banyak yang
gagap berkaitan dengan Mendeley gitu. Makanya kemudian saya ini kayaknya perlu deh kita gitu. Gimana kalau misalkan speknya kita perluas aja, jangan hanya bimbingan saya aja gitu. Ya, itulah kenapa kemudian disambut baik oleh pihak HMJ dan ya sangat surprise sekali bahwa pesertanya sangat luar biasa ya. Alhamdulillah. Oke, nah mungkin kita supaya nggak berlama-lama ya, mungkin langsung saja kita masuk ke materi kita ya. Nah mungkin bagi Anda secara umum peserta pada hari ini ya, atau apa istilahnya para mahasiswa semester akhir ya, itu biasanya kan kalau sebelum masa-masa katanya itu ya, masa-masa skripsi itu katanya jadi mahasiswa tuh sangat menyenangkan gitu, teman banyak, suka nongkrong rame gitu ya. Tapi begitu masa-masa konsultasi tiba, apalagi menghadapi dosen pembimbing, wah udah mulai puyeng tuh. Ya, yang pertamanya cerah ceria, hari-harinya cerah gitu, tiba-tiba bisa menjadi gelap dan mumet pikirannya. Ya. Apalagi istilahnya kalau saya sih nyebutnya pejuang skripsi lah ya istilahnya. Banyak masalahnya yang pasti dihadapi. Pada saat baru mengajukan judul, bikin outline, seminar proposal, hasil, konsultasi dengan dosen pembimbing, perbaikan, banyak masalahnya ya itu. Nah, di antara masalah-masalah itu mungkin salah satu atau salah dua, salah tiganya yaitu kebanyakan berkaitan dengan masalah referensi, citasi, daftar pustaka, yang kebanyakan mahasiswa selama ini, ya jujur saja yang saya temui juga di bimbingan saya, itu masih banyak melakukannya secara manual. Atau kalaupun dia sudah menggunakan Mendeley, ternyata masih tidak konsisten penggunaannya, gitu loh, karena mungkin keterbatasan pemahaman atau apa. Oke. Nah, oleh karena itu, menurut saya ini sangat menarik gitu ya, untuk kita bahas. Gitu. Nah, mungkin saya langsung share screen aja dulu. Ya, saya share screen. Mohon izin, panitia. Saya sudah bisa share screen ya. Juliana. Sudah, Pak. Oke, saya share screen aja ya. Ini saya langsung share screen aja, langsung maksudnya semua tampilan monitor saya aja langsung biar kelihatan. Oke. Ya, jadi itulah kenapa kita kemudian pengen melakukan pelatihan Mendeley pada hari ini. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, kalau pada saat kalian istilahnya itu sudah mulai bermuram durja lah di kampus ya. Ya, mudah-mudahan setelah nanti ikut ini agak cerah lah nanti ya. Sebagai seorang pejuang skripsi, ini yang biasanya dihadapi nih. Ya. Contoh saja misalkan biasanya sih kalau mahasiswa bimbingan saya pada saat bikin outline aja udah disuruh tuh cari referensi deh ya. Yang banyak, minimal 10, kalau bisa lebih banyak lebih bagus. Ya. Ini baru mulai nih udah. Kemudian nanti kalau sudah ada jurnalnya terkumpul, terus diapain? Diminta lagi. Coba dibikin summary-nya, di-highlight. Apa tuh hal-hal penting dari jurnal yang kamu mau pakai nanti. Itu udah. Kemudian nanti kalau sudah mulai buat proposal, nanti gimana nih masalah teknis kutipan citasinya belum benar ya. Belum nanti pada saat seminar nanti diminta untuk konsistensi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Jaki tadi ya. Ada lagi biasanya itu ini banyak kutipannya tapi nggak ada di daftar pustakanya nih, gimana nih gitu ya. Nah, bahkan ada di pertanyaan terakhir itu ini sudah pakai Mendeley atau belum gitu loh. Meskipun kelihatannya sudah pakai Mendeley, ternyata banyak juga mahasiswa yang belum pakai sebetulnya. Tapi berusaha untuk mengimitasi Mendeley ya. Entah itu dengan cara teknis penulisannya apa segala macam, tapi sebetulnya itu dilakukan secara manual ya. Kalau menurut saya sih logikanya itu kalau ada hal yang mudah gitu ya, saya selalu sampaikan ke mahasiswa saya, kalau misalkan bisa kita lakukan dengan mudah, ngapain kita repot melakukannya dengan cara yang susah? Ngapain kita harus ketik ulang satu-satu? Kalau memang ada software. Nah,
Kalau bicara tentang software, sebetulnya ada beberapa software ya. Cuman rasanya sejak tahun 2019 itu kita sudah diminta untuk pakai Mendeley ya. Kalau dulu kita bisa juga pakai EndNote ya, ada juga Zotero gitu ya, tapi mungkin itu tidak familiar. Nah, di kita itu kita lebih banyak sekarang itu diminta untuk menggunakan Mendeley. Nah, mungkin di pertanyaan ke-6 ini paling sering sudah saudara nanti bagi pejuang-pejuang skripsi itu ditanya tuh, ini sudah pakai Mendeley atau belum nih? Ya, belum lagi kalau kena dosen pembimbingnya yang teliti gitu ya. Wah, ini misalkan nih banyak daftar kutipannya tapi nggak ada di daftar pustakanya, gimana nih? Nah, hal-hal ini sebetulnya bisa kita atasi nanti dengan menggunakan Mendeley. Ini pentingnya kita menggunakan Mendeley. Nah, kalau tadi kita bicara lebih banyak tentang apa sih referensi, sitasi. Sekarang pentingnya apa sih gitu ya, sebelum kita masuk nanti ke masalah Mendeley-nya. Saya bicara sedikit dulu tentang pentingnya tuh referensi dan sitasi. Nah, kalau saya identifikasi, paling tidak ada beberapa hal yang sangat penting bagi kita ya, berkaitan dengan referensi dan sitasi. Yang pertama itu masalah ide atau argumen. Kenapa? Karena semakin banyak referensi yang kita kumpulkan, referensi yang kita baca, sitasi yang kita lakukan, maka itu paling tidak akan menguatkan ide dan argumen dari penelitian yang akan kita lakukan. Yang nantinya akan kita lakukan. Mengembangkannya juga lebih mudah. Ya, karena ide argumen kita itu bisa disokong oleh banyak referensi. Ya. Itu yang pertama, masalah ide atau argumen. Kemudian yang kedua, ini juga momok bagi mahasiswa-mahasiswa yang sudah masuk ke tahun akhir ya, semester akhir, itu masalah plagiarisme. Jadi dengan adanya referensi dan sitasi ini paling tidak itu adalah bentuk penghargaan kita kepada bahwa di dalam karya ilmiah kita itu juga ada ide orang lain. Jadi kita menghargai karya ilmiah orang lain, sehingga itu boleh dikatakan kita menghindari plagiarisme gitu loh. Kalau misalkan kita melakukan referensi dan sitasi, ya paling tidak itu akan meminimalisir efek daripada plagiarisme. Meskipun kalau kita bicara tentang plagiarisme, ada lagi tools-nya nanti yang untuk bisa memeriksa plagiarismenya sebesar apa. Tapi paling tidak dengan kita mencantumkan referensi, melakukan sitasi dengan benar, paling tidak itu adalah salah satu bentuk penghargaan kita kepada karya ilmiah orang lain yang kita adopsi dalam karya tulis kita, sehingga itu bisa juga menghindarkan dari plagiarisme. Kemudian yang ketiga, ini berkaitan dengan kualitas. Kenapa? Apalagi sekarang ya, kita boleh dibilang kita sudah terakreditasi unggul ya, A ya. Alhamdulillah ya, kita berbangga sekali. Saya sebagai seorang dosen akuntansi, jurusan akuntansi juga sangat bangga bahwa capaian kita, kerja keras para pengelola, dalam hal ini Pak Jaki dan rekan-rekan, dan juga didukung oleh mahasiswa, ya itu sangat luar biasa, sehingga sekarang akreditasi kita A. Gitu ya. Nah, kalau begitu, kalau namanya aja unggul, berarti kita harus kualitasnya harus kita jaga. Salah satunya adalah kualitas dalam penelitian dan penulisan yang kita lakukan. Gimana caranya? Pergunakan banyak referensi yang relevan, yang bisa mendukung tadi ide dan argumen kita. Jadi ini saling berkaitannya, sehingga paling tidak itu juga akan bisa meningkatkan kualitas dari penelitian dan penulisan yang kita lakukan. Ya. Logikanya kalau kita semakin banyak baca, banyak istilahnya tuh semakin banyak baca itu katanya wawasan kita juga semakin luas. Nah, itu harapannya juga meningkatkan artinya kualitas nantinya dalam penelitian dan penulisan. Nah, yang terakhir, ya ini kalau menurut saya ya, paling tidak yang di bagian terakhirnya nanti itu akan membangun kredibilitas Anda atau kita sebagai seorang ilmuwan atau peneliti. Ya. Artinya kita, ide argumen kita oke, karena didukung oleh referensi kita yang lumayan banyak. Kita juga tidak melakukan plagiarisme, kualitas kita bagus. Paling tidak akan terbangunlah kredibilitas kita sebagai seorang ilmuwan atau peneliti. Nah, ini pentingnya nih. Ya, jadi jangan dianggap wah yang penting ini Mendeley-nya saya tahu, tapi ini dulu kerangka pikirnya kenapa itu penting gitu loh. Itulah kenapa kemudian
fakultas kita, jurusan kita, kemudian mengharapkan mahasiswa kita itu sudah mulai menggunakan software-software ini untuk mendukung itu. Nah, jadi gimana nih caranya gitu loh ya? Mungkin dalam benak Anda gimana caranya nih? Mendeley ini apa? Makanan jenis apa mungkin gitu ya? Atau yang gimana? Atau mungkin di antara kalian kemudian setelah ditanya dosennya, udah dipakai Mendeley atau belum? Baru mencari tahu ya. Nah, ini mudah-mudahan dengan ini nanti kita semua bisa paham ya dan bisa pakai ya. Nah, ini ada tanda tanya besar kemudian Anda pada saat Anda berkutat dengan tugas akhir Anda, menyusun tugas akhir ataupun menulis karya tulis ilmiah Anda, ya ini apa solusinya tadi yang masalah-masalah yang saudara hadapi sebagai pejuang skripsi tadi, berkaitan dengan sitasi, referensi, daftar pustaka, bibliografi lah atau istilahnya gitu. Kemudian pakai apa ini, Mendeley ini apa gitu loh, bagaimana cara pakainya. Nah ini makanya kemudian kita akan berlatih tentang yang namanya Mendeley Reference Manager, atau kita singkat nanti namanya Mendeley Reference atau Mendeley aja. Namanya itu Mendeley Reference Manager. Nah tadi Mendeley Reference Manager ini cuma salah satu software aja. Ya, ada beberapa software juga, cuman memang kalau saudara baca di pedoman kita yang bisa dipakai itu adalah EndNote sama Mendeley. Tapi kemudian memang kalau kita bicara tentang kelebihan dan kelemahan masing-masing software itu ada, tapi menurut saya yang paling mudah untuk digunakan sebetulnya adalah Mendeley, ya, karena mungkin karena pengaruh kebiasaan juga. Nah inilah kemudian kita akan berlatih menggunakan Mendeley Reference Manager atau Mendeley. Nah, jadi sebetulnya Mendeley itu apa sih gitu ya? Ya kan, supaya nanti biar tahu oh Mendeley itu ini gitu ya. Jadi Mendeley itu sebetulnya adalah aplikasi yang berbasis web, meskipun nanti kita juga bisa melakukannya secara offline, tapi lebih banyak dimensi kerjanya itu berbasis web yang kita gunakan untuk satu, mengelola referensi. Intinya itu mengelola referensi. Ya. Dalam hal apa? Satu, ngumpulin referensi, kemudian melakukan sitasi atau kutipan, serta menyusun daftar pustaka atau bibliografi dalam penulisan karya tulis ilmiah. Nah, berarti sebetulnya nanti ada 3 hal utama yang kita akan pelajari di dalam Mendeley Reference Manager ini. Yang pertama adalah satu, kumpulin referensi dulu. Jadi sebelum kita bisa melakukan kutipan, sitasi, referensinya harus dikumpulin dulu. Nanti saya akan ajarkan gimana caranya. Kemudian, kalau referensinya sudah terkumpul dan sesuai dengan penelitian kita yang relevan tadi, maka kita bisa melakukan sitasi. Nah, kalau sitasinya sudah dilakukan dengan benar, barulah kita bisa menyusun daftar pustaka juga dengan benar. Nah, ini ada standarisasinya, ya, pakai Mendeley. Nanti kita akan belajar. Nah, jadi sebetulnya Mendeley Reference Manager sebelum nanti kita bisa melakukan, jadi sebelum kita bisa mengumpulkan referensi, bisa melakukan kutipan atau sitasi, kemudian kita menyusun bibliografi atau daftar pustaka, kita harus siapkan softwarenya dulu. Ya, softwarenya kita siapkan. Nah, sebetulnya software dari Mendeley ini ada berbagai macam fitur. Tapi saya akan menyampaikan fitur basicnya saja dulu. Ya. Nah, secara basic, paling tidak itu sudah bisa kita maksimalkan itu. Ya, ada 3. Yang pertama itu adalah yang disebut dengan Mendeley Desktop. Jadi nanti kita akan install itu Mendeley Reference Manager. Salah satunya nanti kita butuhnya yang namanya Mendeley Desktop. Nanti saya juga akan ajarkan gimana cara instalasinya dan penggunaannya. Kemudian yang kedua, ada lagi yang disebut dengan Mendeley Web Importer. Apa itu Mendeley Web Importer itu? Jadi nanti kita bisa menggunakan ekstensi pada browser yang memungkinkan kita untuk menambah referensi dari sumber web mana saja yang kita butuhkan, yang kita mau, yang kita butuhkan. Ya. Jadi nanti kalau yang desktop tadi itu istilahnya tempat lemarinya atau perpustakaannya, nanti web importer ini salah satu media untuk ngumpulin buku-bukunya lah istilahnya gitu. Jadi kan mahasiswa sekarang atau zaman sekarang kan semuanya serba digital. Kita bisa cari di mana saja. Sepanjang itu ada di internet pasti bisa kita dapatkan. Ya, inilah pentingnya nanti kita
butuh juga yang namanya Mendeley Web Importer. Nanti saya akan ajarkan gimana juga cara penggunaannya, cara instalasi dan penggunaannya. Itu sangat bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ini juga yang sangat penting nih, terutama pada saat saudara akan menyusun bibliografi atau daftar pustaka, yaitu yang disebut dengan Mendeley plugin. Nah, kalau kita bicara tentang plugin, sebetulnya ada dua. Makanya sih saya cuman yang standarnya aja, desktop, web importer, sama Microsoft Word plugin. Kalau bicara tentang plugin, sebetulnya yang sekarang ada lagi yang model baru yang namanya Mendeley Site. Itu merupakan bagian daripada Mendeley plugin. Nah, di sini saya lebih cenderung nanti kita akan memakai yang namanya Mendeley MS Word plugin-nya yang dalam bentuk otomatis. Ya, jadi kalau yang pakai Mendeley Site itu artinya kita tidak perlu desktop, Mendeley desktop. Ya, kalau pakai yang Mendeley Site itu bisa langsung kita, dia istilahnya itu aplikasinya standalone langsung ada di Microsoft Word. Ya, tapi itu baru dikembangkan baru-baru terakhiran ini. Ya, jadi masih belum terlalu stabil. Kalau yang saya baca itu masih banyak terjadi crash. Itulah kenapa kemudian saya oke lah kita pakai yang metode konvensional aja dulu, paling tidak mahasiswa kita sudah kenal. Nanti kalau untuk hal yang advance, nanti baru kita bisa pakai Mendeley Site. Meskipun sebetulnya Mendeley Site itu jauh lebih simple step-nya, ya, dengan catatan, tapi kalau software-nya stabil. Nah, jadi nanti tiga hal inilah yang harus kita siapkan dulu: desktop, web importer, kemudian MS Word plugin-nya. Nah, makanya hari ini saya akan bahas ketiga hal ini, kemudian nanti baru kita bisa, kalau ini sudah tersedia, desktop, web importer, MS Word plugin-nya, baru kita nanti bisa ngumpulin tadi referensi, melakukan citasi, dan membuat daftar pustakanya. Baru itu bisa kita lakukan. Oke ya, kita langsung lanjut ya. Nah, jadi kita bakalan ngapain hari ini? Ya, jadi di pelatihan kali ini kita ada beberapa agenda yang akan kita bahas. Yang pertama berkaitan dengan Mendeley Reference Manager tadi. Nanti kita akan ajarkan bagaimana cara download dan install. Saya rasa kalau masalah download dan install ini mahasiswa sekarang, zaman sekarang ini sudah bukan lagi generasi milenial ya. Ini di atasnya itu ya, lebih muda lagi, artinya kayaknya sudah pasif sekali kalau berkaitan dengan download dan install. Tapi paling tidak nanti saya akan sampaikan juga bagaimana cara melakukan download dan juga instalasi daripada Mendeley Reference Manager. Kemudian bagaimana nanti cara kita buat akun, ya. Kemudian nanti baru kita masuk ke Mendeley Desktop, bagaimana cara mulai penggunaannya, bagaimana cara menambah referensinya, bagaimana cara menentukan model citasinya, ya gitu ya. Kemudian nanti kita juga akan mempelajari tentang web importer, bagaimana cara instalasi, bagaimana cara penggunaan dan cara menambah referensinya. Kemudian baru nanti Mendeley MS Word plugin-nya ya di bagian akhir nanti itu bagaimana cara instalasi, bagaimana cara menentukan model atau jenis citasi, kemudian bagaimana cara melakukan citasi atau kutipannya, dan yang terakhir nanti bagaimana cara membuat daftar referensi atau daftar pustaka Anda. Nah, itu yang akan kita bahas. Nah, mungkin supaya lebih cepat, saya langsung saja ke sini ya. Ini saya close dulu. Saya langsung aja ke ini. Oke. Saya langsung ke sini aja. Bagaimana cara kita melakukan download dan install ini biar langsung bisa ngelihat. Suara saya masih terdengar cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Layar saya juga bisa posisinya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Tadi bahwa yang harus kita siapkan tadi, kita harus download dan install dulu nih. Ada desktop, ada web importer, ada MS Word plugin. Oke? Maka yang pertama harus kita lakukan apa? Kita masuk dulu ke website Mendeley. Caranya gampang saja, kita tinggal ketik mendeley.com ya. Maka dia akan membawa kita ke situs Mendeley ya di sini. Nah, kalau saudara bisa lihat di sini ya. Nah, bagi Anda yang belum punya software-nya, maka silahkan masuk ke sini dulu, kemudian download.
Ini ada tombol download ya. Jadi ada dua hal yang harus saudara lakukan di sini tadi. Satu, download, kemudian nanti diinstal, dan jangan lupa untuk create account. Karena nanti supaya nanti Mendeley ini bisa berfungsi dengan maksimal, saudara harus punya account. Ya. Create account-nya juga sangat mudah ya. Jadi apa yang kita lakukan? Pertama, kita download aja, klik ya, misalkan download, nanti dia akan mengantar kita ke menu download-nya. Nah, di sini pada saat kita memilih download, dia ada pilihan. Dia akan membaca ini sistem operasi yang kita pakai di komputer kita apa? Windows kah, atau Mac OS punyanya Apple kah, atau Linux gitu ya. Untuk Android misalkan secara gampang. Linux ya. Nah, di sini karena saya punyanya adalah Windows, maka saya memilihnya download for Windows ya. Jadi saya tinggal klik download for Windows, kemudian nanti ikutin bagaimana seperti biasa kalau kita melakukan instalasi ya. Jadi tinggal ikutin aja perintah-perintahnya. Nah, kebetulan di sini saya sudah melakukan download, jadi download dan juga instalasi, jadi saya rasa itu saya lewatkan aja. Cuman artinya saya tunjukkan di sini bahwa untuk melakukan download, saudara perlu masuk ke menu mendeley.com tadi, kemudian pilih menu download sehingga nanti mengantarkan Anda sesuai dengan operating system dari komputer yang Anda pakai. Nah, di sini kita bisa pilih Windows. Kalau untuk yang punyanya Apple, pakai Mac OS ini di sini, ya pilihannya, other sistemnya, atau punyanya Linux. Ya. Ini biasanya Android lah ya istilahnya, bahasa gampang. Nah, kemudian kalau kita sudah melakukan download, silakan diikutin prosesnya sampai kemudian terinstall. Ya, ikutin saja, saya rasa itu kalau instalasi saya rasa masih sangat mudah ya. Kemudian jangan lupa kita create account. Ya, jadi nanti kalau sudah download jangan lupa klik juga create account. Nah, nanti kita pada saat kita create account kita akan dibawa ke sini. Ya, kebetulan kalau saya sih sudah punya beberapa akun ya. Kalau ini akun resmi saya, kalau yang ini saya akun yang saya buat untuk latihan kita hari ini. Jadi ini masih kosong ini nanti kita pakai. Nah, bagi Anda yang belum punya akun, maka pada saat saudara tadi create account, dia akan masuk ke menu ini. Kalau saudara sudah punya akun, silahkan langsung sign in saja dan masukkan password Anda. Kalau belum, saudara bisa pilih use another account. Ya, maka di sini masukkanlah email Anda. Misalkan saya emailnya ini saya punya, ya, maka continue. Misalkan saja ya, saya nggak buat lagi tapi di sini saudara diminta masukkan namanya siapa, nama akhir siapa, nanti password Anda apa. Nah, di sini ada ketentuan cara buat passwordnya seperti apa, ya. Nanti baru kalau sudah terisi semua baru klik register. Ya. Nah, diikutin saja cara buat akunnya, itu sangat penting. Nanti kalau sudah terbuat akunnya, barulah nanti kita bisa pakai Mendeley-nya tadi secara lebih maksimal. Ya. Saya rasa ini sangat mudah. Ya, jadi jangan lupa pada saat kita ke Mendeley tadi, ya, lakukan download dan create free account. Boleh yang di sini, boleh yang di sini, nggak ada masalah, sama saja. Oke. Nah, kalau sudah terinstall, maka nanti kita tinggal masuk ke yang namanya, kalau sudah terinstall, nanti tampilannya modelnya begini. Akan ada akun yang ini nih. Kelihatan nggak ya layar monitor saya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ini icon Mendeley desktop saya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Nah, jadi kalau tadi kita sudah melakukan proses download, kemudian kita sudah create account, maka nanti di desktop kita akan muncul di tampilan komputer kita itu akan kita tampilkan ikonnya Mendeley desktop. Maka kita sekarang ingat, tadi kita butuh desktop, web importer, dan juga MS Word plugin. Sebelum kita bisa mengumpulkan referensi, melakukan sitasi, dan membuat daftar pustaka atau bibliografi. Oke, jadi yang pertama, setelah tadi kita download, sudah create account, maka langkah berikutnya kita yang namanya ini. Kita klik aja Mendeley desktop yang sudah kita install, maka dia akan masuk ke sini. Ini tampilannya, Mendeley desktop-nya. Ya, jadi kita tinggal masukkan
email dan password dari akun yang tadi kita buat. Nah, contoh misalkan ini saya kasih contoh ya. Akun saya yang saya buat misalkan ini ya untuk latihan hari ini ya. Saya masukkan, kemudian saya masukkan password saya. Saya klik sign in. Nah, ini dia tampilan dari Mendeley Desktop. Satu langkah sudah selesai. Mendeley Desktop-nya sudah jadi. Sudah ada. Kita butuh dua lagi, yaitu Mendeley Web Browser, Web Importer, kemudian MS Word Plugin. Nah, saudara bisa melakukannya gimana? Ada dua cara yang bisa saudara lakukan. Yang pertama, untuk mendapatkan web importer dan plugin tadi, saudara tinggal masuk di desktop tadi, tinggal klik tools, ya. Maka di sini nanti ada install web importer dan install MS Word plugin. Nah, kebetulan karena saya sudah install MS Word plugin-nya, dia di sini malah pilihannya uninstall karena saya sudah install duluan. Ya. Saudara nanti kalau mau yang belum terinstall di Word-nya, saudara tinggal nanti kalau sudah masuk di desktop itu, saudara tinggal masuk ke tools, nanti install web importernya dan install MS Word plugin-nya. Jadi ini otomatis dia. Maka pada saat saudara klik misalkan install MS Word plugin, maka dia otomatis akan mendetek software Microsoft Word yang ada di komputer Anda, di laptop Anda. Jadi dia langsung otomatisnya. Tinggal diikutin aja perintahnya untuk menginstal. Kemudian kalau web importer juga begitu. Saudara bisa melakukan install web importer. Di sini kalau misalkan saya klik install, maka dia otomatis nanti akan menginstal web importer tadi ke browser pilihan saya atau browser bawaan laptop saya. Nah, kalau kita bicara di sini, biasanya kalau OS-nya OS-nya Windows itu biasanya bawaannya browsernya itu adalah Microsoft Edge. Bagaimana kalau misalkan Pak saya pakainya Mozilla atau bagaimana kalau misalkan saya pakainya Google Chrome? Nggak ada masalah, ya. Kita bisa lakukan dengan cara yang kedua. Kalau cara pertama kita klik install yang ini tadi web importer, maka dia akan otomatis menginstal ke browser bawaan laptop kita, bawaan OS-nya. Bawaan OS-nya itu biasanya Microsoft Edge. Misalkan, wah kita jarang Pak pakai Microsoft Edge. Bagaimana kalau kita pakai browser yang lain, maka kita pilih, misalkan saya mau installnya di Google Chrome, maka saya tinggal masuk ke Google Chrome, sini tadi ya, ini Google Chrome saya tinggal klik di sini web importer, nah itu, saya cari web importer for Chrome, jadi sudah ada, langsung tinggal klik enter, cari dia, nah di sini pilih yang ini, Mendeley Web Importer Google Chrome, kita klik. Ya, ini saya langsung kasih contoh aja, karena ini saya belum masukkan. Nah, jadi tadi desktop sudah siap, Mendeley Web Importer nih sekarang yang kita kerjain. Maka kita tinggal tambahkan add Chrome, ya. Kemudian kita klik add extension-nya, ya. Dia checking dulu, dia kerja, ya. Tunggu aja, ya. Dia minta. Nah, ini kalau saudara lihat bahwa dia bilang Mendeley Web Importer has been added to Chrome. Artinya sudah ada. Ya, saya klik tutup aja. Nah, di mana Pak bisa mengeceknya bahwa web importer kita sudah terinstalasi di browser pilihan kita, dalam hal ini Google Chrome kita. Saya tinggal buka di sini. Ini kalau saudara lihat ini adalah extension-nya. Saya klik extension-nya nih, ini ada nih. Mendeley Web Importer. Gimana supaya dia selalu muncul di sini? Saya tinggal klik pin aja yang ini. Ya, saya klik pin-nya. Otomatis dia muncul sudah di sini. Nah, ini artinya web importer sudah siap. Jadi tadi Mendeley Desktop sudah oke, web importer sudah kita lakukan, kemudian MS Word plugin juga sudah tadi ya. Meskipun saya tidak memberikan contoh karena itu biasanya waktunya agak lebih lama, tapi saya nggak asumsinya saya sudah melakukan itu tadi di Mendeley Desktop tadi. Sini tadi yang ini. Saya sudah semua. Ya.
Cuman install web importernya aja yang saya pilih sesuai dengan browser yang saya mau, yaitu Google Chrome. Saya close dulu. Nah, kalau tadi satu sudah siap, desktopnya udah oke, web importer udah oke, kemudian MS Word plugin-nya sudah oke, maka barulah kita bisa melakukan 3 hal utama tadi berkaitan dengan fungsi daripada Reference Manager. 1, ngumpulin referensi. 2, melakukan citasi. 3, buat daftar pustaka atau bibliografinya secara otomatis. Nah, ini paling tidak nanti akan mengeliminir kemungkinan saudara melakukan kesalahan pada saat melakukan citasi, membuat daftar pustaka, dan seterusnya. Oke, sekarang apa yang kita lakukan? Yang harus kita lakukan. Kalau ketiga hal tadi sudah siap, ya tadi ada desktop, web importer, dan juga MS Word plugin. Maka sekarang langkah yang kita lakukan adalah mengumpulkan referensi. Kalau saudara lihat di sini, referensi saya masih kosong karena saya baru bikin ceritanya. Ini saya baru bikin, wah, masih kosong nih. Jadi kalau masih kosong, ya tampilan polosnya itu cuma begini. Ini fitur-fitur yang ada, istilahnya, ya. Di sini nanti adalah tampilan nama dokumennya, dan di sini metadatanya nanti di bagian kiri, di bagian sebelah kanan, metadatanya. Nah, gimana cara kita ngumpulinnya? Nah, ini nanti yang akan saya kasih tips-tipsnya. Saudara bisa cari sebanyak mungkin referensi Anda dengan sangat mudah, ya. Jadi jangan sampai lagi nanti bingung, mahasiswa ditanya, kamu sudah mengumpulkan berapa referensi? Belum nemu, Pak. Nah, ini. Kalau sudah tahu caranya itu, mau referensi mau seberapa banyak itu kalian tinggal pinter-pinter ngubek-ngubek aja tuh, tinggal mata aja lagi tahan-tahanan ngeliatin. Ya. Cari yang relevan, baca, cocok, masukkan ke dalam Mendeley Anda. Nah, caranya gimana nih cara ngumpulin referensi? Nah, cara mengumpulkan referensi atau menambahkan referensi di Mendeley Desktop itu sangat mudah. Caranya apa? Yang pertama, saudara bisa pilih ini. Klik ini, tanda apa di menu Add atau tambah ini, ada tanda panah ke bawahnya, drop down-nya, saudara pilih aja. Nah, jadi sebetulnya kita punya 4 cara untuk menambahkan referensi ke dalam Mendeley. 1, kita tambahkan dalam bentuk file. 2, kita tambahkan dalam bentuk folder. Ya. Yang ketiga, ada yang disebut dengan watch folder, nanti saya jelasin semua. Dan yang terakhir, kalau nggak ada filenya, folder kita nggak ada isinya, watch folder juga kita nggak punya, kita bisa entry secara manual. Nah, ini akan saya ajarkan satu-satu. Nah, add file. Yang pertama, bagaimana caranya kita melakukan add file atau nambah referensi kita secara manual, ya, dengan cara menambahkan file. Sebetulnya sangat gampang. Nah, tapi sebelum kita bisa mendapatkan atau menggunakan add file ini, logikanya adalah bahwa kita sudah mencari referensi dan sudah kita kumpulkan ke dalam komputer kita, sudah kita download atau apalah itu. Sekarang kita mau pindahkan ke Mendeley. Oke, sekarang caranya. Saya klik add file, maka dia akan buka file mana yang saya mau tambahkan. Contoh, misalkan saya mau tambahkan ini nih, contoh aja ya, contoh ya. Ini misalkan nih, wah ada ini, analisis efektivitas kebijakan publik, misalkan aja. Misalkan kamu pengen melakukan penelitian tentang ini, misalkan, kebijakan publik, misalkan. Oh, ini kayaknya referensinya cocok untuk saya. Ya udah, saya download, saya browsing, saya download, dapat filenya, maka filenya ini saya mau pindahkan. Kebetulan misalkan saya simpan filenya di sini, sekarang saya mau pindahkan ini ke Mendeley Desktop. Gampang. Tinggal klik, tahan, drop. Ya, tahan, klik, drop. Oh, nggak mau ini. Nggak bekerja. Atau ini aja, langsung klik open deh. Bisa juga. Oh, ini mau dia bekerja. Ya. Jadi tadi caranya gampang sekali, saudara tinggal klik open atau tadi langsung harusnya sih bisa di menu drop down tadi, apa istilahnya di drag down gitu, drag drop gitu ya.
ditarik baru diletakkan di mana kita akan menyimpan. Harusnya sih bisa. Jadi, kalaupun misalkan tadi seperti tadi nggak berhasil, kamu tinggal pakai cara yang gampang aja. Nih saya ulangin ya. Saya delete aja dulu. Caranya tadi gampang, ya. Klik add file, filenya yang mana? Oh ini, saya tinggal gini aja harusnya sih. Nggak tahu saya ini kenapa nggak mau nih. Atau saudara bisa langsung klik ini open, sama aja. Nah, udah masuk. Nah, kalau saudara klik di sini, ini adalah contoh, misalkan saudara sudah dapat referensinya, ya, referensinya. Kalau saudara klik di sini, maka inilah referensinya, inilah metadatanya. Ini namanya metadata. Metadata berkaitan dengan referensi yang Anda kumpulkan. Mulai dari judul, penulis, nama jurnalnya apa. Di sini dia ada nih namanya, oh ini namanya kategorinya adalah jurnal artikel, ya, judulnya adalah ini, penulisnya ini, di mana diterbitkan jurnalnya, nama jurnal penerbitnya ini, tahun kapan, volume, terbitan kapan, berapa halaman, ya, dan seterusnya, ya. Ini ada, ini metadata. Nah, inilah yang penting. Nanti metadata inilah yang penting banget pada saat saudara melakukan sitasi dan menyusun bibliografi atau daftar pustaka. Ini cara yang pertama tadi, ya. Cara pertama tadi. Ya. Saya hapus saja dulu. Cara yang kedua, saya bisa add folder. Ya, jadi kalau misalkan nih kamu melakukan browsing mencari-cari info mencari-cari referensi, kemudian kamu jadikan dalam satu folder di komputer kamu, maka kamu bisa langsung add folder. Artinya semua referensi yang ada di folder itu akan otomatis bisa kita masukkan ke dalam Mendeley. Gimana caranya? Saya tinggal klik add folder, saya cari foldernya di mana. Contoh misalkan kalau di saya ya, contoh ya. Saya simpannya di sini, ya. Tinggal saudara saja nanti pilihnya di mana. Saya di sini bahan tulisan, saya misalkan, oh di sini ada nih jurnal referensi. Saya tinggal klik OK. Maka semua jurnal semua referensi saya yang ada di folder yang sudah saya buat tadi dan sudah saya kumpulkan referensinya ada di sini. Maka dia otomatis akan terpindah ke sini. Nah, kita tunggu aja. Nah, ini. Jadi ada beberapa ya di sini. Ada sekitar 21 dokumen misalkan. Ya, ini contoh saya. Nah, jadi semua dokumen atau referensi yang ada di folder itu dia akan masukkan otomatis ke dalam Mendeley Anda, ya, gitu ya. Nah, di sini misalkan kalau misalkan saudara banyak melakukan penelitian yang bermacam-macam, saudara bisa create folder. Misalkan khusus kalau untuk penelitian pajak, wah ini referensinya. Tinggal ditarik-tarik aja kayak kita nyimpan-nyimpan file biasa itu. Tarik kopi gitu doang. Ya. Jadi kalau misalkan, oh saya penelitian tentang pajak, oh ini referensinya. Nanti mau bikin lagi apa? Penelitian yang lain, misalkan tentang manajemen laba, misalkan. Ya udah masukin, bikin lagi folder manajemen laba, cari referensinya, masukkan ke folder itu. Ya, contohnya gampang. Ini misalkan saya ketik pajak, misalkan saya bikin foldernya tadi. Ya, nanti misalkan di all dokumennya tadi, oh ini misalkan ya, oh ini berkaitan dengan pajak nih, ya. Ini saudara bisa tarik langsung ke pajak. Nah, gini ya, tarik gini. Maka otomatis dia masuk di pajak. Harusnya. Ini saya nggak tahu nih kenapa nih, kayaknya punya saya error. Ntar dia kerja dulu ya. Mudah-mudahan bisa. Nah itu ya, jadi tadi biar aja dia sambil kerja. Jadi pada prinsip, oh ini pantesan internet saya lagi nggak stabil, makanya dia nggak mau. Karena ini kan dia web base ya. Jadi harusnya tadi kalau misalkan semua dokumen ini, contoh misalkan yang ini saya mau masukkan ke dalam folder pajak, harusnya sih tinggal ditahan, ya gini tahan, tinggal tahan, harusnya sih masuk begini nih. Nah begini nih harusnya masuk dia. Harusnya ada di dalam sini. Ya.
Silakan nanti dicoba saja. Ya, ini kebetulan kayaknya punya saya lagi internetnya lagi ini. Karena ini dia sistemnya web based. Halo, suara saya masih terdengar cukup jelas enggak ya? Jelas, Pak. Oke. Nah, itu contoh saja ya. Jadi misalkan kalau misalkan saya lakukan begini, maka saya bisa kumpulkan dokumennya sebanyak yang bisa saya yang saya bisa kumpulkan. Jadi tadi pertama kita ngumpulin data dulu nih atau ngumpulin referensi sebelum nanti bisa kita melakukan citasi. Ya. Nah, kemudian yang ketiga ada caranya yaitu pakai watch folder. Watch folder ini mirip-mirip seperti menambahkan folder, cuman kalau watch folder ini artinya kita minta kepada Mendeley untuk memperhatikan folder tertentu. Maksudnya apa? Kalau misalkan kita buat folder, misalkan contoh saja, misalkan buat folder A gitu ya. Nah di folder A ini kita browsing-browsing, nanti kalau ada dapat hasilnya kita masukkan ke folder A, dapat satu. Nah kalau kita pakai watch folder, maka otomatis apapun yang kita masukkan ke dalam watch folder yang kita pilih, maka Mendeley otomatis akan memasukkannya ke library Anda. Begitu. Beda kalau dengan add folder tadi. Kalau add folder tadi dia apa yang ada semua dimasukkan. Nanti kalau ada tambahan lagi dia nggak bisa nambah otomatis kecuali kita refresh baru mau. Tapi kalau pakai watch folder, misalkan nih folder A isinya baru satu, maka dia otomatis akan menyimpan satu saja di Mendeley kita. Nanti kemudian kita ketemu lagi nih referensi, masukkan lagi ke folder A, otomatis nanti akan tersimpan ke Mendeley kita. Jadi sudah ada 2, 3 dan seterusnya begitu. Itu bedanya kalau menggunakan watch folder. Kemudian cara yang keempat, wah ini lambat sekali ya memang. Ya memang inilah. Cara yang keempat kita bisa menggunakan atau menambahkan referensi dengan cara manual. Nah, kalau contoh misalkan saudara punya jurnal tercetak, saudara cari-cari versi digitalnya itu nggak ada, tapi saudara menganggap bahwa wah ini jurnalnya bagus, kebetulan kamu punya versi cetaknya. Ya, ini contohnya misalkan jurnal-jurnal di Fakultas Ekonomi terbitan tahun sebelum tahun 2000-an itu belum ada digitalnya. Itu karena kita dulu sistemnya tercetak manual apa istilahnya pengelolaan jurnal kita belum bersifat elektronik atau e-jurnal, dulu masih jurnal manual ya. Yang konvensional, yang tercetak saja. Nah, contohnya misalkan kamu ketemu di perpustakaan jurnal lama yang kamu cari-cari jurnal e-jurnalnya atau jurnal elektroniknya nggak ada, tapi kamu anggap itu penting. Maka bisa saja kamu menambahkannya secara manual. Gimana caranya? Kamu tinggal pilih. Oh, misalkan ini jurnal juga, kamu tinggal klik. Tipenya adalah jurnal artikel. Kamu tinggal masukkan judul artikelnya apa. Tinggal masukkan di sini judul artikelnya. Penulisnya siapa? Di sini ada last name dan first name-nya. Ya, kemudian nama jurnalnya apa? Contoh ya, misalkan ya, contoh saja ya. Dulu saya pernah menulis sejak tahun 2000-an ya. Itu misalkan jurnalnya itu misalkan Fiscal Decentralization, yaitu di jurnal Forum Ekonomi tahun 99 atau 2000 rasanya. Itu kita nggak punya versi elektroniknya, maka kita bisa masukkan di sini. Nanti misalkan saya tulis di sini judulnya Fiscal Decentralization, misalkan loh ya. Misalkan begini. Kemudian autornya saya misalkan, jadi saya klik ke Suma, ya kan, baru Agus, ya, modelnya begitu atau Agus saja boleh, ya. Kemudian misalkan jurnalnya misalkan Forum Ekonomi misalkan ya, tinggal ketik aja, ya. Tahunnya misalkan tahun 2000, ya. Kemudian volumenya kalau dia tercetak kan ada tuh misalkan berapa volumenya, terbitan kapan, berapa halaman berapa jurnal saya itu misalkan dimasukkan semua di sini. Kalau sudah tinggal klik save, ya. Kalau tidak, kalau sudah semua terisi, usahakan kalau bisa semaksimal mungkin isi nih semua yang bisa kalian isi, baru klik save. Kalau di sini saya cancel aja karena ini cuma contoh.
Saya nggak tahu nih kenapa ini punya saya nggak mau. Oke. Ya, itu jadi itu berbagai cara kita tadi memasukkan dokumen kita ke Mendeley. Ya, ini saya kosongin lagi biar gampang. Ini contoh aja ya. Nanti silakan dicoba sendiri. Nah, jadi tadi itu cara kita ngumpulin dokumennya. Ya. Cara ngumpulin dokumennya. Pertanyaannya sekarang, Pak, supaya kita bisa ngumpulin kan kita harus nyari dulu nih. Gimana cara carinya? Nah, ini yang akan saya kasih tipsnya Anda untuk mencari. Sebetulnya mencari itu sangat mudah. Kenapa? Karena sebetulnya tadi kita punya yang namanya web importer. Nah, ini sangat bermanfaat. Gimana contohnya? Dan kita bisa menggunakan menu search itu, baik itu yang paling populer ya, kalau untuk mahasiswa kita itu misalkan pakai Google Scholar ataupun DOAJ. Ya, nanti saya akan contohkan. Contoh misalkan sekarang saya mau buka Google Scholar. Jadi tadi supaya kita bisa mengumpulkan, kan kita harus cari nih, gimana carinya? Kita cari, tinggal klik di sini misalkan Google Scholar. Ya, nah ini Google Scholar. Saya klik. Ini tipsnya untuk mendapatkan jurnal apapun yang kamu butuhkan. Tipsnya gampang. Saudara tinggal masukkan kata kuncinya ke dalam menu string ini, dan biasanya kalau saya sih biasanya pilihnya itu adalah kata kunci yang paling utama dalam penelitian kita. Misalkan nih, contoh misalkan saya pengen meneliti tentang kepatuhan pajak. Misalkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak misalkan. Maka kata kuncinya apa? Kepatuhan pajak. Saya tinggal ketik nih kepatuhan pajak nih contohnya. Udah banyak di sini. Wah, ada beberapa. Kita bisa lihat dulu. Contoh misalkan pemanfaatan teknologi sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan kepatuhan pajak. Wah, kayaknya bagus nih. Baca dulu. Oke, kita baca, kita klik aja. Terbukalah dia. Oh, ini. Kita lihat dulu. Ada abstraknya. Ya kan? Kalau menurut kamu, wah ini kayaknya penting nih. Gitu ya. Maka kamu bisa download. Biasanya ada menu downloadnya. Nah ini, ada PDF-nya di sini. Ini ada PDF-nya. Ya, PDF-nya ada. Tinggal klik aja, downloadlah PDF-nya. Atau kalau kamu mau coba yang paling simpel, tadi kan kita sudah download, kita sudah install yang namanya web importer. Maka kita tinggal klik ini nih, web importer kita. Tinggal klik aja web importer. Dia akan masuk dulu ke akun kita sign in dulu pakai akun kita tadi. Ya, akun kita yang ini tadi saya bilang. Saya sign in. Contoh aja ya, saya sign in supaya sesuai dengan yang saya masukkan di desktop tadi. Dia masuk. Login dia. Ya. Login. Nah, di sini dia langsung cek PDF-nya ada atau enggak. Oh, gampang sekali. Wah, ini pemanfaatan teknologi informasi sosialisasi pajak, pengetahuan perpajakan, dan kepatuhan pajak. Wah, ini penting nih. Oh, sudah ada PDF-nya. Saya tinggal add aja. Klik add. Nanti lihat kalau dia sudah selesai. Nah, ini berarti sudah termasuk sudah ke dalam Mendeley kita. Kita lihat. Masuk nggak? Harusnya sih masuk. Harusnya pada saat kita synchronize, harusnya masuk ke sini. Nah, udah masuk. Dan biasanya dilengkapi langsung dengan PDF-nya. Ini dia langsung. Nah, ini cara paling mudah kita mengumpulkan. Ya. Jadi tadi kita gunakan web importer tadi. Nah, kelebihan daripada web importer ini, dia bisa membaca itu sebagai jurnal artikel atau web page. Kalau misalkan dia tidak berupa jurnal artikel, kita bisa baca, bisa memasukkannya sebagai web page. Maksudnya apa? Gimana? Contoh misalkan, kita lagi baca Kompas, misalkan. Ini contoh saja. Kita masuk ke sini tadi. Sekarang saya buka menu baru. Misalkan saya cari di sini, saya mau cari tentang PPN. Misalkan. Cari PPN. Wah, kan banyak nih cerita tentang PPN. Wah, nih misalkan salah satunya ini. Misalkan saya pilih aja yang ini. Contoh ya. Saya pilih ini, klik.
Nah, ini kan bukan jurnal. Ini cuman halaman di website. Kebetulan di websitenya pajak.go.id. Gimana caranya kita bisa mengutip ini atau menjadikan ini sebagai sumber referensi kita? Gampang tadi. Karena tadi kita sudah menginstal web importer, kita tinggal klik aja di sini. Tinggal klik. Maka dia akan membaca. Oh, dia membacanya sebagai ini. Kita tinggal add Mendeley. Kita buka Mendeley kita. Ya, di sini tadi. Ya. Kita synchronize aja. Kalau dia belum masuk, masuklah dia sudah. Kalau saudara lihat di sini udah masuk dia, yaitu tentang ini. Nah, metadatanya juga ada. Dia bacanya web page. Nah, kalau misalkan saudara kebetulan bisa saja dalam Mendeley itu metadatanya nggak lengkap. Misalkan di web page-nya itu ada hal yang lebih lengkap, kamu bisa masukkan. Tapi paling tidak, secara otomatis Mendeley itu akan memasukkan metadata yang sesuai dengan referensi yang kamu pilih. Nah, tadi pakai web importer tadi. Nah, ini mudahnya kita menggunakan web importer. Jadi satu tadi kita bisa menggunakan Google Scholar, kemudian kita cari jurnal yang kita butuhkan, kemudian kita tinggal klik web importernya, otomatis dia akan membacanya. Kalau ada PDF-nya kita tinggal tambahkan saja. Ini sangat mudah. Kamu mau cari ratusan ribuan jurnal sepanjang ada di internet gitu, tersedia, itu pasti dapat. Itu kalau kita pakai Google Scholar. Ya, contoh tadi ini pakai Google Scholar. Yang kedua, bagaimana kalau kita pakai DOAJ? Nah, sekarang kita pakai DOAJ. Saya ketik aja DOAJ. Ya, misalkan begini nih, saya buka nih DOAJ. Nah, di sini. Nah, DOAJ itu juga sangat mudah kita mencarinya. Ya, mudah sekali. Bahkan kalau di DOAJ di Google Scholar juga bisa ya, mau jurnal berbahasa Indonesia ataupun berbahasa asing itu ada. Ya, tinggal kita pilih aja. Begitu juga ini. Nah, di sini mau cari jurnalnya atau artikelnya langsung. Kalau mau cari artikel, tinggal klik artikelnya. Contoh kayak tadi saya klik, misalkan saya mau meneliti tentang kepatuhan pajak. Saya tinggal ketik aja kepatuhan pajak. Misalkan saya tinggal klik search. Maka semua artikel berkaitan dengan kepatuhan pajak akan muncul nih di sini. Oh, dia bilang ada 245 yang terindeks di DOAJ berkaitan dengan kepatuhan pajak. Nah, ini contoh misalkan, wah saya pengennya ini nih, misalkan. Ya udah, kita buka aja. Buka aja lewat DOAJ tadi. Ya. Nah, di sini misalkan saudara lihat ada PDF-nya atau enggak, misalkan, ya bisa dilihat nanti ya. Nah, di sini ada DOI-nya, ya DOI itu adanya digital object identifier. Ini artinya bahwa menunjukkan di mana posisi daripada objek yang kita mau cari. Atau kalau misalkan saudara nggak mau repot, kita coba aja di sini. Ada nggak dia PDF-nya? Kita tinggal klik aja yang ini tadi, sama caranya. Ternyata ada. Ya, ternyata ada ini penerapan good corporate governance, whistleblowing system, dan risiko sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak di Kabupaten Sleman. Misalkan ini jurnal yang saya butuhkan, maka saya tinggal add Mendeley. Ya, mohon maaf ya, ini agak lama mungkin karena kita tadi kan sistemnya kan web based ya. Oke, kalau dia sudah abu-abu begini, nah ini dibilang sih internet saya lagi nggak stabil. Ya. Kalau sudah termasuk di begini, maka udah masuk nih. Kita tinggal buka aja ini tadi untuk memastikan kalau referensinya tadi sudah masuk, saudara bisa melakukan synchronize. Ya. Nah ini sudah masuk nih dia. Jadi Sulistiawati, Siska, Lady, Pahlevi, Reza, dan seterusnya ini masuk. Nah ini metadatanya. Nah itu. Nah, itu jadi tadi kita sudah bagaimana cara mencarinya dan juga kita tadi sudah belajar juga bagaimana cara menggunakan web importer. Tadi mau dalam bentuk apa saja itu bisa, ya. Jadi misalkan tadi ada jurnal bisa pakai web importer juga, atau misalkan ada potongan-potongan berita di Kompas atau apa, misalkan wah ini kayaknya menarik nih. Ya udah saya mau kutip juga nih. Saya masukkan dulu, harus dimasukkan dulu ke Mendeley.
Caranya gimana tadi? Kita pakai web importer. Masuklah dia. Kalau dia belum masuk, lakukan synchronize. Harusnya sih bisa. Oke, nah sekarang contoh ini misalkan saja ya, saya sudah masukkan ini 2 atau 3 inilah ya yang saya masukkan. Oke, sekarang bagaimana cara saya menggunakannya di Word? Saya sekarang pengen melakukan sitasi. Ini anggaplah kita sudah mengumpulkan. Tadi kita sudah diajarkan, saya ajarkan bagaimana cara mencari apa istilahnya sumber referensinya. Kemudian kamu kumpulkan, kamu masukkan ke dalam Mendeley Anda. Ya. Kemudian sekarang langkah berikutnya kita mau melakukan sitasi dan membuat daftar pustaka. Gimana caranya? Maka kita pakai Word-nya sekarang. Oke. Kita buka Word-nya dulu. Misalkan saya buka Word-nya sekarang. Nah, untuk melihat apakah Word-nya ini sudah terinstall apa belum, ya, kita bisa cek di sini. Kita klik reference. Ya, klik reference. Lambat sekali. Ini. Nah, kalau sudah terinstall, yang disebut tadi Microsoft Word plugin-nya itu harusnya pada saat kita klik reference di di Microsoft Word itu ada ini yang namanya Mendeley Site-O-Matic. Ya, jadi ini yang saya bilang tadi secara otomatis. Kalau fitur yang baru sekarang ada lagi yang disebut dengan Mendeley Site, itu dia kayak istilahnya itu add-on di Microsoft Word juga, tapi standalone, nggak perlu kita install ataupun buka web Mendeley Desktop tadi. Kita cukup buka yang namanya Mendeley Web. Mendeley Web itu bisa kita bukanya di sini, Mendeley Web. Ya, kalau yang tadi kan ini kita pakainya Mendeley Desktop ya. Kalau saya sih lebih sukanya pakai Mendeley Desktop karena nggak selalu tergantung dengan internet, meskipun tetap pakai internet. Contoh, saya buka Mendeley Web-nya itu tadi gampang. Caranya saya masuk ke menu Mendeley, ke situs Mendeley, mendeley.com, supaya kalian bisa lihat. Nah ini, saya sudah masuk tadi. Library saya harusnya sama seperti yang ada di desktop. Nah ini tampilan Mendeley Web-nya. Ya, ini Mendeley Web namanya. Ini Mendeley Web. Ini Mendeley Web. Yang ini Mendeley Desktop. Nah ini harusnya sih sama ya isinya, kurang lebih sama. Harusnya sama. Nah ini. Nah, jadi kalau pakai Mendeley Site, kita cuma pakai Mendeley Web. Nggak perlu pakai Mendeley Desktop. Kenapa? Karena di web itu dia otomatis semua apa yang kita kerjakan juga harusnya sama dengan yang di desktop. Ya. Cara penggunaannya kurang lebih juga sama. Oke. Masuk ke Nah, ini Mendeley Web-nya. Kita kembali ke sini dulu. Nah, sekarang tadi kita sudah mencari, mengumpulkan, sekarang kita mau melakukan sitasi dan membuat daftar pustaka. Gimana caranya? Maka tadi seperti yang saya bilang, kita masuk ke Word-nya. Nah, ini. Kalau sudah ada, nih berarti sudah tercetak. Sudah ada nih, berarti plugin-nya udah ada. Ini waktu saya masih berapa menit ya? Nggak apa-apa ya, harus kelar nih masalahnya. Panitia, nggak ada batas waktu kan ya? Halo? Nggak ada, Pak. Oke, saya selesaikan dulu ya sebentar ya. Nah, sekarang bagaimana kita pengen melakukan sitasi yang mudah, ya? Jadi di sini kita melakukan sitasinya sangat mudah. Contoh misalkan nih saya ketik misalkan kepatuhan pajak adalah bla 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 bla. Nah, baru kemudian saya pengen ini adalah sitasi saya. Misalkan saya mensitasinya dari mana misalkan. Maka saya tinggal klik insert citation, masuk ke Mendeley saya, misalkan oh ini nih kayaknya nih yang saya mau saya ambil. Nah, ini misalkan. Saya klik cite. Saya klik cite, maka otomatis akan masuk di sini. Nah,
Misalkan yang kedua, saya ketik lagi macam-macam ya. Ini contoh aja ya, jangan diikutin ya modelnya begini. Kan kalian nulisnya misal. Kemudian insert station lagi. Sekarang saya mau masukkan yang ini. Ya toh, klik site juga. Masuklah Sudrajat. Kemudian lagi berikutnya misalkan, oh ini adalah kutipan yang saya ambil dari pajak tadi. Ini saya tinggal site. Dia masuk dia. Nah, kenapa dia bisa muncul ND begini? Biasanya metadatanya nggak lengkap. Nah, silahkan nanti dilengkapin, ya. Oke. Nah, ini cara mengutipnya itu otomatis ya bentuknya. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, ada juga kadang yang modelnya beda. Nah, itu tergantung dengan kebutuhan ataupun yang diminta oleh perguruan tinggi kita masing-masing. Dia pakai style citasinya yang mana? Biasanya standar yang dipakai itu yang ini, APA, ya, American Psychological Association. Ini yang kebetulan yang sudah edisi ke-7, sebelumnya adalah edisi ke-6. Ya. Maka dia bentuknya begini nih, citasinya. Kalau misalkan kita rubah, misalkan di universitas kita maunya pakai metode model citasinya adalah pakai metode Chicago, maka dia akan berubah bentuknya. Nah, ini kalau saudara lihat. Ya, berubah dia bentuknya. Atau mau pakai metode nature misalkan. Nah ini, kalau dia nature, maka yang muncul cuma 1, 2, 3 gitu ya. Atau pakai yang lain, pakai American Medical Association misalkan. Ya, kebetulan mungkin bentuknya kurang lebih sama seperti yang ini tadi. Ya, saya pakai yang ini biasanya. Nah, ini biasanya standar. American Psychological Association 7 edition. Nah, kalau sudah kita buat begini, apa istilahnya citasinya sudah dilakukan, maka untuk memasukkan daftar pustakanya sangat mudah. Gimana caranya? Anggaplah misalkan kita mau bikin daftar pustakanya di halaman berikutnya. Anggaplah ini halaman berikutnya ya. Saya ketik aja di sini daftar pustaka misalkan. Pustaka. Misalkan ya. Misalkan, di sini misalkan. Daftar pustaka. Maka apa yang kita lakukan? Kita tinggal namanya di sini, kita masuk ke referensi tadi. Ya, saya tinggal insert bibliografi. Nah, maka jadilah dia otomatis deh. Jadi apa yang kita kutip maka otomatis akan terbuatlah daftar pustakanya, sangat mudah. Kita tinggal merapikan aja, ya. Entah itu mau rapi kanan, ya. Misalkan gini, saya kan rapi kanan kan dulu, ya. Udah, nggak mau. Nah ini rapi kanan. Kemudian misalkan fontnya adalah misalkan apa ya? Yang standar apa ya? Times New Roman ya. Times New Roman. Nah, ini. Ya, misalkan fontnya 12, udah jadi dia otomatis. Ya. Nah, ini ya. Nah, ini sudah standar. Nah, cuman kadang ada beberapa dosen yang minta, wah ini masih ada nih tulisannya yang nggak sama. Contoh misalkan, loh ini kok pakai huruf besar semua, sedangkan yang ini huruf kecil. Gimana caranya? Gampang. Supaya dia bisa standar, maka metadatanya yang kita rubah. Jangan kamu rubah di sininya, nggak bakalan bisa. Nggak mau dia. Kita rubah metadatanya. Maka gimana caranya? Kita masuk ke Mendeley kita. Kita lihat, oh mana tadi? Oh ini nih. Kita lihat, wah judulnya huruf besar semua. Ini yang kita ganti. Gimana caranya? Kalau mau mudah tinggal ganti, klik, copy, misalkan gitu ya. Kalau nggak mau repot gitu ya. Kalau saya tinggal masuk ke Word, contohnya, misalkan saya sini aja dulu, saya copy, ini kan, nah gini, saya tinggal blok, ya kan, saya tinggal ganti nih, wah ini capital each words, udah, baru copy lagi, saya masuk lagi ke metadata saya klik, paste, udah berubah dia. Sekarang kita lihat hasilnya di Word kita. Harusnya sudah berubah. Nih, kalau saudara lihat. Ini saya tinggal ini delete dulu. Ini masih belum ya. Masih huruf besar ya.
kita tinggal refresh. Reference dulu, refresh. Nah, coba sekarang kalian lihat hasilnya. Sekarang dia sudah berubah pakai huruf kecil. Tinggal dirapikan aja kalau memang butuh dirapikan. Ya. Oke. Ya, demikian. Saya rasa penggunaan Mendeley-nya masih sangat mudah ya. Itu tadi bagaimana kita menginstal, download, install, kemudian buat akun. Kemudian kalau sudah buat akun, baru kita gunakan Mendeley Desktop, kemudian kita install yang namanya web importernya, kemudian juga MS Word plugin-nya, kemudian langkah berikutnya kita harus kumpulkan referensinya. Ya. Tadi saya juga kasih tipsnya bagaimana cara mencari. Kan sebelum mengumpulkan kan kita harus cari dulu tuh mana yang sesuai. Cari dulu, kalau ketemu kumpulkan. Kumpulkannya di mana? Masukkan ke Mendeley. Bahkan tadi saudara bisa atur sebetulnya, misalkan penelitian tentang pajak, udah bikin folder sendiri. Nanti tinggal masuknya ke sana. Modelnya begitu. Ya. Kemudian kalau sudah kita kumpulkan, maka kita sudah bisa melakukan sitasi. Tadi sitasi bisa kita lakukan dengan berbagai macam bentuk. Saya belum ya. Ini misalkan kita ganti ininya. Ini contoh misalkan ya, contoh misalkan. Nah, nanti kalau misalkan kita rubah stylenya, maka daftar pustakanya juga akan berubah stylenya. Nah, tergantung yang mana yang diminta oleh perguruan tinggi kita masing-masing, itu biasanya beda-beda ya. Nah, biasanya tapi yang paling standar itu adalah pakai yang ini. Biasanya loh ya. Nah, udah jadi dia, udah. Ini kamu tinggal ganti-ganti aja tampilan bibliografinya atau daftar pustakanya. Di sini juga ada tampilan itu ya. Misalkan di sini kita misalkan view library as citation, maka dia akan munculnya dalam bentuk citasi. Sekarang kalau misalkan citasi kita mau pilihnya yang mana citasinya. Kita bisa rubah citation style-nya pakai yang mana. Kalau misalkan kita tadi pakai yang IEE, maka tampilannya begini. Kalau misalkan saya tampilannya pakai yang APA, maka tampilannya begini gitu. Kalau ini saya biasanya tampilkannya sih dalam bentuk library as table aja. Ini ya. Wah, saya lupa ternyata share screen saya sudah mati ya. Iya ya. Bentar, saya share screen dulu. Tadi saya sudah mati ya share screen-nya ya, Juliana ya? Sudah, Pak. Oke, bentar. Saya lupa. Ini contohnya saya bilang tadi, yang ini saya bilang di Word-nya itu style dari citasinya bisa kita rubah-rubah. Contoh misalkan saya rubah begini, nih. Ya, misalkan saya rubah jadi IEE, maka tampilannya begini nih. Kelihatan ya? Berubah kan? Nah, kalau saya kembalikan ke sini, maka dia tampilan juga akan berubah. Nah, gitu. Ya, itu yang saya bilang. Dan di Mendeley Desktop-nya juga bisa kita tampilkan dalam bentuk citasi. Saya bisa view library as citation, maka dia munculnya begini. Citasinya tinggal kita pilih mau citasi yang model gimana. Citation style-nya. Misalkan kalau pakai YE, maka tampilannya begini. Kalau saya tampilkan dalam bentuk APA, dia tampilannya begini. Ya. Cuman biasanya saya bilang, saya nampilkan library saya dalam bentuk tabel. Oke, demikian apa yang bisa saya share kepada kalian. Mudah-mudahan, saya nggak tahu apakah terlalu cepat atau gimana, tapi walaupun ini saya bilang terlalu cepat pun, ini sudah 1,5 jam ya, nggak terasa ya. Sekarang udah jam 3:30 ya, hampir 1,5 jam berarti ya. Demikian yang bisa saya sampaikan pelatihannya hari ini. Saya kembalikan kepada Juliana untuk memandu jika ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan. Saya persilakan. Iya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Agus yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Kepada para peserta yang ingin bertanya, dapat langsung mengajukan pertanyaan kepada pemateri atau melalui room chat. Baik, kepada peserta yang ingin bertanya, saya persilahkan.
Atau cukup Permisi, jelas Pak. ya sudah tadi? Ya silakan. Maaf Pak, saya mau bertanya. Tadi masalah yang Bapak bilang itu ada yang nggak lengkap nih metadatanya Pak. Suara Ya. saya kedengaran ya Pak? Ya betul. Susanto. Jadi kayak biasa tuh kan sempat download file dan ketika tambahkan ke Mendeley malah judulnya itu jadi bahasa Cina Pak. Itu. Nah untuk ngubah itu supaya bisa terbaca gimana ya Pak? Atau memang harus diubah manual? Ya kalau memang dia tidak bisa diubah secara otomatis, harusnya kan dia terubahnya tuh secara metadata daripada Mendeley itu harusnya dia bacanya secara otomatis. Kalau ternyata metadatanya itu nggak sesuai tampilannya, maka mau tidak mau kita harus merubahnya. Makanya kamu tetap harus punya tuh filenya, lebih bagus kan? Oh bisa baca, oh filenya ini, judulnya harusnya ini. Maka kita bisa ubah itu metadatanya. Harusnya begitu. Ya, tapi biasanya kalau kita bicara tentang metadata yang diolah oleh Mendeley, harusnya dia bacanya secara otomatis. Ya. Nah, kalau kejadian kamu kayak tadi, saya belum pernah menemukan sih. Misalkan saya punya file, kemudian saya masukkan ke Mendeley, tahu-tahu dia berubah menjadi bahasa Cina, kan gitu ya? Maksud kamu ya? Ya Pak. Ya jujur aja saya bahasa Cina juga kagak ngerti gitu ya. Cuman ya mau ndak mau kita, yang penting kita pegang jurnalnya. Oh kita tahu nih judulnya apa, ya udah kita rubah sesuai dengan judul kita, judul yang kita pegang jurnalnya itu. Makanya itulah kenapa kita tetap butuh filenya kalau ada, ya kan? Gitu ya. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaan Susanto ya. Terima kasih Pak. Oke. Berikutnya kalau ada lagi. Oh ini saya langsung take over aja ya, Juliana ya, mohon izin ya. Kalau ada yang bertanya langsung lewat chat ya. Ini saya lihat, ini Assalamualaikum, selamat siang. Oh, presensi. Sorry. Oh ya ini, izin bertanya Pak, kalau referensinya dari buku gimana ya Pak? Wah ini sama juga. Kalau misalkan sumbernya tidak kamu temukan di internet, buku itu kan juga ada. Kamu bisa cari di Google Books sebetulnya. Cari di Google Books, kalau ada Google Books-nya, kamu bisa download dan bisa dimasukkan ke Mendeley. Itu salah satu strateginya. Bagaimana kalau misalkan bukunya nggak tersedia secara online? Bukunya cuma buku model tercetak. Maka mau tidak mau, tadi, seperti cara yang tadi, kita bisa memasukkannya ke dalam Mendeley secara manual. Mungkin ini bisa menjawab pertanyaan Julfikar. Nah, Julfikar, pada saat kita mengisi metadata untuk masuk ke dalam Mendeley, itu biasanya dia ada pilihannya. Nah, kalau misalkan pilihannya itu adalah buku, maka pilih tipenya buku, jangan jurnal, beda nanti metadatanya. Jadi masing-masing daripada jenis referensi yang kita butuhkan, itu dia metadatanya juga beda-beda. Contoh ya, kalau misalkan jurnal itu biasanya ada judul, kemudian ada pengarangnya, siapa penulisnya siapa, kemudian nama jurnalnya apa, volume tahun kapan, kemudian volume berapa, diterbitkan kapan, dan seterusnya gitu loh ya. Kalau buku beda lagi. Kalau buku dia, judul bukunya apa. Bahkan dia book section itu juga ada, seksi buku. Jadi kalau misalkan buku seksi yang mana nih, bab berapa, itu kita bisa isi. Chapternya juga dia bisa minta di situ. Jadi kita tinggal isi sesuai dengan metadata yang dibutuhkan kalau ada gitu loh ya. Paham ya maksudnya ya? Halo? Julfikar? Mungkin itu bisa menjawab pertanyaan Julfikar. Jadi silahkan di input metadatanya secara manual, ya itu salah satu kelemahannya juga sih dibandingkan dengan EndNote. Kalau EndNote itu dia akses library-nya begitu banyak, cuman memang lebih banyak dia aksesnya itu untuk literatur asing, ya nggak banyak yang untuk literatur Indonesia. Ya, jadi kalau Mendeley ini lebih apa ya, kalau menurut saya ya lebih familiar lah kalau untuk saya, karena saya pakainya itu. EndNote sih bagus juga gitu. Tapi saya jarang pakai. Itu ya, mungkin itu bisa menjawab pertanyaan Julfikar ya. Mungkin yang kedua, berikutnya nih, saya langsung take over ya, Juliana ya. Langsung saja. Tanya Pak, bagaimana cara mengutip dari undang-undang ya? Nah, ini sama juga. Kalau undang-undang, kalau misalkan undang-undangnya itu tersedia dalam bentuk di website sudah ada, misalkan undang-undang berkaitan dengan perpajakan, kamu bisa browsing di DJP,
itu muncul dia di websitenya DJP, maka kamu bisa pakai web importer tadi. Paham ya, Gus Nawati? Ya, ini Fatihah atau Gus Nawati ya, sama ya kayak pertanyaannya. Jadi kalau misalkan dari undang-undang itu tadi, kalau misalkan ada undang-undangnya dalam bentuk elektroniknya di website, misalkan ini terbitannya kementerian misalkan ada peraturan Menteri Keuangan misalkan, kita cari aja di Menteri Keuangan, baru nanti kita pakainya web importer, udah gampang. Ya, web importer itu dia akan langsung membaca otomatis metadata mana yang paling sesuai dengan dokumen yang kamu sedang lihat. Ya. Jadi kalau misalkan dia ngelihatnya ada PDF-nya, maka dia akan munculkan sebagai PDF. Kalau misalkan dia cuma mengaksesnya dalam bentuk web, maka dia nanti munculnya metadatanya potongan-potongan berita dari web itu gitu. Nah, itu ya. Ya, gitu ya. Apa nih? Assalamualaikum Pak, bertanya. Apabila menggunakan kutipan bertingkat, bagaimana penulisannya Pak? Maksudnya ini penulisan bertingkat, coba nanti silakan kamu baca di pedoman penulisan skripsi ya. Ya, kalau di sini kita logikanya dia standarisasinya sudah jelas. Kalau kita pakai EPA, begitulah dia bentuknya. Ya, stylenya itu. Nah, kalau yang kamu maksud dengan pengutipan bertingkat ini gimana? Misalkan nih, contohnya adalah di dalam A, apa maksudnya kutipannya itu maksudnya seperti itu ya, Elisa ya. Misalkan berdasarkan si A dalam si B, misalkan gitu ya maksudnya, pengutipan bertingkat begitu ya? Iya, Pak. Nah, kalau begitu itu kamu bacanya di pedoman penulisan skripsi. Tapi nanti metadatanya tetap yang dipakai acuan kamu yang mana, gitu loh. Biasanya kan yang diacukan itu adalah yang terakhir. Misalkan katanya si A dalam si B, berarti nanti metadata yang si B yang kamu ambil. Begitu biasanya. Oh, berarti tergantung dari kita menulisnya nanti di Ya, depan. betul, betul. Nah, itu kalau misalkan untuk lebih jelasnya, kalau kamu baca, itu rasanya juga ada di pedoman penulisan skripsi kita. Ya. Nah, cuman nanti kita tinggal pilih metadata yang kita mau pakai yang mana. Metadatanya itu si A tadi mengatakan dalam si B, berarti yang kamu jadikan rujukan referensinya tulisannya si A dan tulisan si A, tapi berada di dalam tulisannya si B atau gimana. Nah, itu ya. Berarti nanti tergantung metadatanya yang mana yang kamu mau pakai. Oke. Ya, bisa dipahami ya, Elisa ya? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Berikutnya, ini permisi Pak, izin bertanya. Tadi kita disarankan untuk mencari referensi sebanyak mungkin. Tadi terkait dengan plagiarismenya gimana Pak? Apa artinya kita nggak boleh ambil materinya sepenuhnya dari referensi atau bagaimana ya Pak? Ah ini, oke. Jadi ini banyak pertanyaan mahasiswa saya. Ya, bagaimana nih Pak? Kita disuruh banyak cari referensi, tapi nanti kan plagiarismenya tinggi. Nah, inilah sebetulnya yang dibutuhkan adalah tingkat kreativitas kita dalam membahasakan ide orang lain. Ada istilahnya parafrase atau rephrase ya bahasa asingnya. Kita bahasakan dengan bahasa kita pun nggak masalah gitu. Yang penting tidak mengubah ide orang lain itu. Nah, ini agak susah memang ya. Maksudnya tuh dibilang susah ya juga nggak susah, tapi dibilang gampang ya juga nggak gampang karena kadang mahasiswa itu mikirnya, aduh ini sudah banyak yang dipikirkan harus pula kena plagiarisme gitu ya. Paham saya? Nah, caranya itu adalah tadi itu. Kan biasanya kalau kita running plagiarism kan ketahuan tuh mana bagian-bagian yang kena plagiarism. Nah, itulah bahasanya saudara bisa ubah. Misalkan mengubah katanya, mengurangi katanya, gitu kan. Ya, kalau memang itu tidak penting di penelitian kita, ya mending kita buang atau kita ubah bahasanya. Gitu loh ya. Nah, ini memang dibutuhkan skill tertentu ya untuk parafrase ya. Kalau ini saya nggak bisa ajarkan. Ini mungkin saudara harus banyak berlatih kalau parafrase itu. Kalau parafrase itu istilahnya membahasakan ulang dari suatu ide gitu loh ya. Ya kan? Nah, ini yang harus saudara pahami ya. Jadi kalau dibilang Pak bagaimana caranya? Ya salah satu caranya adalah kalian melakukan parafrase. Sebetulnya ada cara gampangnya, tapi saya nggak boleh share ya, karena itu nanti mahasiswa jadi malas. Saya nggak boleh ya. Kalau saya itu bertentangan dengan hati nurani saya sebagai seorang dosen. Nggak boleh, meskipun itu bisa dilakukan, tapi saya nggak mau. Mohon maaf, saya nggak bisa sharing kalau yang itu. Tapi bisa dilakukan. Ya. Tapi bahasa sederhananya yang saya bisa katakan bahwa
Parafrase itu bisa dilakukan. Jadi misalkan ada satu kalimat atau satu pokok materi, pokok pikiran yang kena plagiarisme, maka kamu harus rubah, ya, supaya tidak kena plagiarisme. Ya, kalau saya lihat itu banyak mahasiswa saya melakukannya dalam bentuk akal-akalan. Ya, caranya gimana? Ditypoin, yang misalkan bahasanya sehat jadinya sebat, misalkan gitu. Jadi nggak kena tuh plagiarismenya. Kenapa? Karena kalimatnya nggak ada itu. Nah, tapi itu praktek yang salah sebetulnya. Jadi sebetulnya kalau yang benar itu kalau kita idenya kita bisa parafrase. Ya, artinya kita bahasakan dengan bahasa kita sendiri dan upayakan mengurangi menggunakan kata atau word yang juga ada di artikel yang kita jadikan referensi supaya tidak kena plagiarismenya jadi tinggi. Ya, gitu ya. Itu yang bisa saya share ya. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, ini Cindy Ivana nih. Kalau Cindy Ivana ini kayaknya bimbingan saya ini. Mana nih Cindy Ivana? Ini Cindy Ivana. Hadir, Pak. Bimbingan saya ini. Nah, izin bertanya, katanya gimana kalau misalkan teori itu dicetuskan oleh siapa? Apakah itu tetap menggunakan Mendeley atau kita tulis nama pencetusnya secara manual saja? Nah, tergantung misalkan apakah itu misalkan kamu masukkan sebagai yang mau kamu sitasi atau tidak. Kalau kamu masukkan sitasi, harus menggunakan Mendeley masuk. Karena kalau nggak disitasi, nanti muncul di plagiarismenya. Muncul nanti. Biasanya begitu. Nah, jadi misalkan kalau misalkan kamu memasukkan teori kan biasanya harus memberitahu siapa teori tersebut dicetuskan oleh siapa. Misalkan kamu ngutipnya dari mana itu? Ada kan pasti sumbernya, metadatanya ada. Gitu loh. Ambil metadatanya. Logikanya tuh gitu aja kalau di Mendeley itu. Yang penting ada metadatanya nggak? Ambil ya, sebanyak mungkin. Ingat tadi kalau misalkan kita menggunakan referensi yang relevan dan bagus dan banyak itu akan meningkatkan kualitas penulisan kita juga. Cuman memang ekstra kerja keras untuk supaya tidak kena plagiarisme tinggi. Gitu ya, Cindy ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ini kayaknya ini mungkin pertanyaan terakhir ya kayaknya ya dari Aretha Belinda ya, Juliana ya. Mungkin ya, waktunya udah lewat banget ya. Harusnya kita sudah selesai ya dari 15 menit yang lalu ya harusnya ya. Enggak, Pak, 15.50. Oh, 15.50. Berarti masih Iya, Pak. 10 menit ya? Tinggal 7 menit ya? 9. 9 menit, oke. Contoh nih misalkan, ada lagi nih pertanyaan dari Areta ya. Oke, saya izin bertanya Pak, saya ada menggunakan 2 buku dengan tahun dan penulis yang sama, namun berbeda edisi. Bagaimana ya Pak cara mengutipnya agar bisa dibedakan? Itu tadi di metadata. Metadatanya itu yang penting. Nanti kamu kutipan yang mana, menggunakan buku yang mana. Kalau kebetulan misalkan sama, kamu bisa merge, bisa kamu gabung. Tapi kalau memang dia beda, metadatanya yang penting harus beda. Yang mana yang kamu mau pakai? Bagaimana cara mengutipnya agar bisa dibedakan? Kalau metadatanya beda, pasti hasil kutipannya juga beda. Logikanya gitu. Kalau di sini kan kamu bilang kan penulisnya sama, edisinya beda. Berarti nanti metadatanya pasti beda dong. Iya nggak sih? Kan edisinya beda. Iya, Pak. Itu berarti nanti kalau misalnya kita citasi hasilnya sama itu nggak masalah, Pak? Maksudnya hasilnya sama gimana? Lah Oh. kalau misalkan yang kamu citasi hal yang sama, ngapain kamu citasi di buku yang berbeda, di penulis yang sama, cuman beda edisi, ngapain? Cukup salah satu saja. Nggak perlu, gitu loh. Ya, paham ya maksudnya ya? Ya, Pak. Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, nih yang menarik nih kayaknya nih, ya. Si Julfikar katanya, Pak, dospem saya minta nomor halaman setelah tahun penulisannya dikutip, Pak. Bisa nggak nih? Bisa dong. Ya, gampang. Ya. Oke, saya kasih contoh ya. Oke, Julfikar. Julfikar? Ya, Pak. Kamu perhatikan ini. Ini saya share screen dulu. Ya, Pak. Ya, saya kasih contoh ini. Ini pertanyaan Julfikar, Pak. Gimana kalau misalkan dosen pembimbingnya minta ditambahin insight-nya. Jadi di dalam kutipannya itu ditambahkan lagi pada saat in-text
citation-nya, itu istilahnya ya in-text citation ya. Jadi di tulisan kita dimasukkan tambahan berkaitan dengan nomor halaman, misalkan gitu ya maksudnya ya. Iya, Pak. Oke, ini saya share screen dulu sama kamu. Nih, saya kasih contoh ini yang tadi ya. Ini contohnya misalkan. Ini misalkan saya kepengennya masukkan ada halaman di sini ya. Misalkan ya, kepatuhan pajak Sulistiowati dan Pahlevi tahun 2018 halaman gitu ya maksud kamu kan ya? Iya, Pak. Oke. Bisa. Caranya gimana? Ya, saya edit citation. Ya. Kalau misalkan kamu mau edit ya. Atau kamu bisa langsung edit di sini. Misalkan nih, ini contoh aja ya, contoh ya misalkan ya. Halaman 3 misalkan. Dia bilang, "Wah, ini kamu mau edit ya?" gitu kan. Maka kita bilang keep manual edit. Jadi itu ada tuh Sulistiowati dan Pahlevi tahun 2008 halaman 3. Jadi nggak akan mempengaruhi bibliografi kamu. Tuh, coba lihat. Aduh, kebalik ya tadi. Nggak akan mempengaruhi bibliografi Anda. Nih kita refresh, dia tetap nggak akan berubah yang lainnya. Cuman ininya aja yang berubah. Bisa dilakukan. Caranya tadi gampang. Saudara tinggal klik ini tadi, begini, lakukan edit. Nanti kalau dia minta kita edit manual, boleh klik aja OK. Bisa ya? Paham ya? Ya, Pak. Jadi tidak mempengaruhi daftar pustaka ya, Pak? Tidak akan mempengaruhi daftar pustaka. Ya, aman. Oke ya? Bisa ya? Ya, Pak. Oke, saya rasa ya sudah mulai kehabisan energi saya. Mau minum dulu. Kalau pertemuan offline kan enak ya sambil makan kue, minum air gitu ya. Kalau di rumah nih ya minum sendiri ya. Habis ngomong capek, minum dulu. Oke. Gimana Juliana? Saya rasa cukup ya. Nih ya, mudah-mudahan itu bermanfaat ya. Ya. Iya, Pak. Mungkin kita cukupkan sampai di sini saja ya, Pak. Ya. Saya rasa itu sudah itu ya. Kalau nanti mau diskusi lagi atau mau ada yang ditanyakan sepanjang nanti saya ada waktu dan kesempatan silahkan saja. Nanti mau kontak saya, nggak masalah. Ya. Saya rasa demikian apa yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu Anda dalam menyelesaikan proses penulisan skripsi Anda. Jadi kalau saya selalu sampaikan ke mahasiswa saya itu biasanya kalau proses skripsi itu yang paling berat itu adalah memulai. Ya. Karena kalau kayak kita mau bergerak itu mencari posisi untuk bergerak pertama itu yang agak berat. Nanti kalau sudah bergerak itu biasanya ada sudah daya luncurnya. Itu agak mudah. Nah, mudah-mudahan dengan semangat ini nanti saudara bisa semakin semangat untuk menyelesaikan skripsinya. Ingat loh ya, ini bukan hanya tentang skripsi loh ya. Kadang mahasiswa saya meskipun baru semester 3, semester 4 itu sudah saya berikan tugas-tugas di mana mereka harus mencantumkan referensi dan bagaimana teknik melakukan sitasi. Nah, itu juga penting. Jadi bukan hanya masalah tugas akhir saja. Ini kemudian ada presensi. Ini saya perlu mengisi presensi juga nggak ya panitia ya? Juliana? Saya perlu isi juga nggak nih presensinya? Sebentar ya, Pak. Saya enggak, Pak, dari panitianya enggak. Oke, nggak usah ya. Oke. Iya. Berarti saya otomatis dianggap hadir dong ya. Nanti saya dibilang nggak hadir lagi. Oke, saya kembalikan kepada MC. Baik, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara pelatihan Mendeley pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Agus Iwan Kusuma, SEMA, selaku pemateri yang saya hormati, dan para peserta yang berkenan untuk meluangkan waktunya dan hadir pada acara pelatihan Mendeley pada hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian dan kurang lebihnya saya mewakili panitia, memohon maaf apabila terdapat kesalahan selama pelaksanaan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih. Terima kasih Pak Agus Iwan. Pak Jaki masih ada ya? Pamit Pak Jaki.